Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya hari ini saya bisa memberikan materi kepada teman-teman semua dengan judul Strategi Promkes Bina Suasana. Nah, jadi sebelum kita memahami materi mengenai strategi Promkes Bina Suasana, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih promosi kesehatan itu? Jadi, promosi kesehatan adalah proses memandirikan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan serta melindungi kesehatannya. Nah, menurut WHO, ada 3 jenis strategi Promkes. Yang pertama, ada advokasi. Yang kedua, ada dukungan sosial atau social support. Nah, Bina Suasana ini masuk ke dalam dukungan sosial itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Jadi itu tadi sedikit mengenai promosi kesehatan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi strategi Promkes Bina Suasana. Yang pertama, pengertian Bina Suasana. Nah, Bina Suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu atau anggota masyarakat untuk melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu itu apabila lingkungan sosial di mana mereka berada, seperti keluarga di rumah, orang-orang yang menjadi panutannya atau idolanya, kelompok arisan, majelis agama, dan lain-lain, dan bahkan masyarakat umum. Jadi mereka memiliki opini yang positif terhadap perilaku tersebut. Kemudian, dukungan sosial atau social support, yaitu adalah suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat atau TOMA, ya disingkat TOMA. Nah, jadi Bina Suasana ini sasarannya adalah sasaran sekunder, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, ya seperti itu. Lanjut. Nah, Bina Suasana adalah menjalin kemitraan untuk pembentukan opini publik dengan berbagai kelompok opini yang ada di masyarakat. Seperti disebutkan tadi, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, ya dunia usaha, media massa, organisasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, Bina Suasana dilakukan untuk sasaran sekunder atau petugas pelaksana di berbagai tingkat administrasi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari Bina Suasana itu? Jadi tujuan utama kegiatan ini adalah agar para tokoh masyarakat seperti tadi pemuka agama, pemuka adat, ya, mereka ini sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat sebagai penerima program kesehatan. Nah, dengan kegiatan mencari dukungan sosial melalui TOMA ini, tokoh masyarakat pada dasarnya adalah mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat mau berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut. Jadi, mereka mau menerima, juga mau berpartisipasi. Kemudian, teori atau cara melakukan pendekatan Bina Suasana. Jadi ada 3 teori ya di sini. Yang pertama yaitu pendekatan individu. Nah, pendekatan individu ini dapat menyebarluaskan opini yang positif terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan. Jadi, mereka dapat menjadi individu-individu panutan dalam hal perilaku yang sedang diperkenalkan. Jadi, tokoh-tokoh masyarakat ini bisa menjadi panutan bagi masyarakat lain dalam memperkenalkan yang namanya program-program kesehatan, ya. Misalnya, seorang pemuka agama yang rajin melaksanakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur demi mencegah munculnya wabah demam berdarah.
dan dapat diupayakan agar mereka bisa menjadi kader dan turut menyebarluaskan informasi guna menciptakan suasana yang kondusif bagi perubahan perilaku individu. Kemudian teori yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok ini ditujukan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat ya, seperti pengurus RT, pengurus RW, majelis pengajian, perkumpulan seni, organisasi profesi, organisasi wanita, organisasi siswa maupun mahasiswa, organisasi pemuda ya seperti KPKG dan lain sebagainya. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan oleh dan atau bersama-sama dengan pemuka atau tokoh masyarakat yang telah peduli. Jadi, sebelumnya jika pada pendekatan pertama mereka sudah peduli, nah di pendekatan kelompok ini mereka bisa ikut berpartisipasi ya. Dengan pendekatan ini diharapkan kelompok-kelompok tersebut juga ikut menjadi peduli terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan dan menyetujui atau mendukungnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan masyarakat umum. Ini ya. Nah, bina suasana masyarakat umum ini dilakukan terhadap masyarakat umum ya, dengan membina dan memanfaatkan media-media komunikasi seperti internet, radio, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya, sehingga dapat tercipta yang namanya pendapat umum yang positif tentang perilaku tersebut. Dengan pendekatan yang seperti ini pula, diharapkan media-media massa tersebut peduli dan mendukung perilaku yang sedang diperkenalkan, dan suasana atau pendapat umum yang positif akan dirasakan pula sebagai pendukung atau penekan oleh individu-individu anggota masyarakat. Nah, jika bisa kita gambarkan seperti gambar di sampingnya, pendekatan individu pelakunya yaitu tokoh agama, tokoh lokal, tokoh politik, tokoh swasta, remaja, selebriti, influencer, dan lain sebagainya akan menciptakan suasana tokoh peduli terhadap kesehatan. Kemudian pendekatan kelompok ya, pelakunya itu RT, RW, kelurahan, majelis taklim, ya, organisasi wanita, organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, dan lain sebagainya. Suasana yang tercipta yaitu kelompok yang peduli terhadap kesehatan. Kemudian pendekatan masyarakat umum, ya, pelakunya yaitu media massa seperti tadi internet, ya, koran, majalah, dan lain sebagainya akan menciptakan suasana masyarakat yang peduli akan kesehatan. Kemudian ada beberapa metode yang dilakukan untuk strategi Promkes Bina Suasana ini, ya, seperti di bidang pelatihan, ya, kader-kader akan diberikan pelatihan oleh penyuluh. Kemudian ada konferensi pers, dialog terbuka dengan masyarakat, tokoh masyarakat, ada penyuluhan, jadi langsung memberikan penyuluhan langsung kepada baik itu tokoh masyarakatnya maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian di bidang pendidikan biasanya ini memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Kemudian yang ada pertunjukan nasional, diskusi meja bundar, ya, round table discussion, ada pertemuan berkala di desa, kunjungan ke lapangan langsung, studi banding, dan traveling seminar. Itu adalah metode strategi Promkes Bina Suasana. Kemudian, nah, untuk menjaga kelanggengan dan keseimbangan bina suasana itu sendiri diperlukan beberapa hal seperti forum diskusi, ya. Dengan adanya forum diskusi ini masyarakat mampu mengeluarkan pendapat mereka mengenai
sosial, masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian mereka juga bisa menyampaikan aspirasi mereka, keluhan mereka, atau cara mengatasi masalah mereka sendiri. Kemudian dokumen data yang up to date. Ya, karena masyarakat ini bersifat dinamis ya, jadi harus ada data yang up to date. Kemudian mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian hubungan yang terbuka, serasi, dan dinamis dengan mitranya, menumbuhkan kecintaan terhadap kesehatan, memanfaatkan kegiatan dan sumber-sumber dana yang mendukung upaya pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu adanya umpan balik dan penghargaan. Ya. Nah, sebagai kesimpulan dalam materi kita, yaitu yang pertama, bina suasana adalah upaya menciptakan opini ataupun lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku dan diperkenalkan tujuan utama kesehatan ini, yaitu agar para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat atau penerima program kesehatan. Nah, bina suasana ini dilakukan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan individu, ya seperti pemuka adat, pemuka agama, ya. Kemudian pendekatan kelompok dengan kelompok majelis taklim, dengan organisasi wanita, dengan organisasi kepemudaan dan lain-lain. Serta pendekatan masyarakat umum yang dilakukan melalui media massa, media cetak, ya. Itu. Dan metode bina suasana bisa dilakukan dengan cara pelatihan, pendidikan, konferensi pers, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kelanggengan dan keseimbangan bina suasana juga diperlukan seperti forum komunikasi, dokumen dan data yang up to date, ya, selalu baru, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis, ya, hubungan yang terbuka, serasi dan dinamis dengan mitra, menumbuhkan kecintaan terhadap kesehatan, memanfaatkan kegiatan dan sumber-sumber dana, serta adanya umpan balik dan penghargaan. Jadi itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan bisa dipahami materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.